Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalis salati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para peserta kajian Rabu siang dari KPPDC TMP Cirebon. Di sini ada Pak Teno, ada Pak Rizal, Pak Tommy, Pak Rahmat, Pak Arsalna Ibrahim, Pak Muhammad Evan Al-Farisi, Pak Denny, Rizwan, Alif, dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bertatap muka meskipun secara online daring di acara pengajian melalui Zoom. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi kita semuanya dan apa yang kita niatkan pada kesempatan siang hari ini dicatat sebagai amal baik dan saudara-saudara kita diberikan kesehatan dan yang mendapatkan ujian, musibah dari korban ataupun meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahan dan dosanya, amal baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Salam serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan senantiasa bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan melaksanakan apa yang beliau ajarkan sehingga kita termasuk orang yang dianggap sebagai umat beliau yang kelak akan bertemu dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menyampaikan sekilas tentang apa itu makna Muharram dan bagaimana keutamaan-keutamaannya serta sejarah kalender Islam secara singkat serta apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan, kesunahan-kesunahan yang bisa kita lakukan dan bagaimana pula dengan beberapa fadilah sunnah-sunnah tersebut dalam waktu sekitar 30 menit yang akan datang. Karena waktunya hanya sebentar, maka nanti diharapkan para sahabat semua, para peserta semua bisa membaca kembali lebih mendalam. Ini ya sekedar pemantik untuk mengingatkan kita bagaimana sih sejarah adanya kalender Hijriah secara singkat, ya, karena waktunya terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai dengan kalender Islam. Bahwasanya di dalam Islam, di dalam dunia itu ada banyak kalender, ya. Ada kalender Jawa, ada kalender Masehi yang berbasis pada kelahiran Nabi Isa, gitu ya. Ada juga kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu berpatokan pada bulan. Nah, yang dipakai di dunia Islam itu dua biasanya. Pada umumnya adalah kalender Masehi dan kalender Hijriah yang berpatokan pada pada peredaran bulan. Kalau untuk kalender Masehi pada perputaran matahari. Nah, pertanyaannya apakah benar hijrahnya Nabi itu bertepatan dengan Muharram? Sebetulnya ini adalah jawabannya salah gitu. Jadi seringkali awal tahun Hijriah itu dimaknai dengan hijrah, peristiwa hijrah. Padahal asalnya sebetulnya kalau hijrah Nabi menurut sejarah itu bukan, ini sejarah maksudnya adalah hijrah ke Madinah, ya. Kalau hijrah yang pertama kan di Ethiopia atau Habasyah, ya, yang saat itu Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya ke sana. Kemudian yang kedua adalah hijrah ke Madinah, gitu ya. Kalau ke Ethiopia, kalau tidak salah ingat itu beliau tidak diterima dengan baik, gitu ya. Kemudian hijrah yang berikutnya yaitu di Madinah, dan hijrah ke Madinah ini sebagai pembelajaran ketika masuk ke Habasyah. Kemudian beliau itu hijrah dengan berbagai banyak persiapan, ya, dalam rangka karena dakwah di Mekah tidak kondusif. Banyak saudara-saudara yang Nabi SAW pamannya sendiri memusuhi beliau.
ya, kecuali satu Abu Thalib. Nah, hijrah itu berlangsung menurut kalender, menurut sejarah itu bukan bulan Muharram ya, tapi adalah bulan Safar ya. Tepatnya tanggal 26 di sini. Dicatat tanggal 26 Safar. Ya, 2 bulan setelah Baiat Aqabah Kubro, ya, petinggi Quraisy Makkah membuat undangan kepada seluruh perwakilan kabinet Quraisy di sekota Makkah untuk berkumpul di parlemen Makkah, yaitu Darun Nadwah. Nah, di sini karena mereka kafir Quraisy ini, kabilah Quraisy itu mengumpulkan, karena apa? Mereka menanggapi secara cepat pergerakan dakwah Islam yang akan melakukan hijrah ke Madinah. Nah, saat itu adalah paman-paman Nabi sendiri, yaitu Abu Jahal bin Hisham ya, dari kabilah Bani Makhzum, Jubair bin Mut'aim, Haris bin Amir ya, dari Bani Naufal, ini di Mekah. Ini pembesar-pembesar Quraisy di Mekah. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwasanya hijrah itu bukan pada awal tahun Hijriah atau tanggal 1 Muharram ya, tapi tepatnya bulan Safar. Nah, bagaimana proses pembentukannya? Sebetulnya ini berdasarkan kalender yang sudah dipakai oleh orang-orang Arab gitu ya. Seperti itu. Jadi permulaan hijrah Nabi itu tanggal 26 Safar, tanggal 20 Safar. Kemudian beliau itu dikejar ya, karena ketahuan saat itu beliau bersembunyi di rumahnya ya. Kemudian setelah itu di tengah malam beliau keluar, kemudian bersama Abu Bakar, sementara yang di rumah itu ditinggalkan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih kecil. Ya, Sayyidina Ali itu pemberani di dalam situ. Nabi Muhammad SAW sudah keluar dan orang-orang itu berada di luar. Kemudian konon katanya ada satu ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ya, dan kami jadikan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, Allah Subhanahu wa taala kami menjadikan di hadapan mereka, di belakang mereka ada satu benteng gitu ya. Saddan itu semacam penghalang ya. Penghalang. Fa'asyainahum, lantas kami berikan penutup ya. Fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak melihat. Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar. Jadi mereka itu, kalau bahasa Jawanya itu, ini ayat sirep dari surat Yasin. Kemudian orang-orang kafir Quraisy yang sedang menunggu Nabi Muhammad SAW itu tertidur, kemudian Nabi keluar, yang tertinggal di situ adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau sudah keluar dan mereka bangun, mereka melihat, oh kita kok sudah tidur, kemudian mereka masuk ke dalam rumah itu, ternyata yang ada adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka mengejar perjalanan Nabi dan sampailah mereka di Gua Thur. Gua Thur itu gua di atas bukit Jabal Nur kalau nggak salah ya, Jabal Nur. Itu benar ya, kalau Gua Hiro di Jabal Rahmah ya, benar ya. Jadi Gua Thur itu berada di puncak gunung. Kemudian di situ Nabi masuk ke dalam situ bersama dengan Abu Bakar. Nah, lantas ada seekor laba-laba yang membuat jaring di depan gua. Sehingga disebutkan bahwasanya jaring laba-laba ini atau laba-labanya ini termasuk di antara yang menolong Nabi Muhammad SAW dari kejaran Firaun melalui perantara ini. Karena apa? Karena baru, jadi setelah beliau masuk kemudian ditutup. Nah, orang-orang kafir Quraisy mengira bahwasanya tidak ada orang di dalam, karena nggak mungkin orang bisa masuk sementara ada ini tanpa robek sedikit pun. Ya, sehingga orang-orang kafir Quraisy melihat bahwasanya di dalam tidak ada siapa-siapa. Kemudian saat itu salah seorang di antara, kalau nggak salah Abu Bakar itu disengat ular, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan. Saat itu kan mau teriak, kemudian kata Nabi Muhammad SAW, la tahzan innallaha ma'ana. Ya, jangan takut, sesungguhnya kita, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita, maksudnya melindungi kita. Ya. Kemudian perjalanan ke Madinah, kemudian di tengah-tengah perjalanan beliau itu singgah di suatu daerah namanya Kuba, mendirikan satu masjid. Inilah masjid pertama yang, kalau bagi teman-teman yang sudah para sahabat semua yang sudah pernah umroh atau haji, itu ada namanya Masjid Kuba.
Masjid Quba itu masjid pertama kali yang didirikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ya di tengah perjalanan menuju Madinah, dan beliau bermalam di situ. Setelah itu nyampe ke Madinah, tepatnya di sini bulan Rabiul Awal ya, dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Kalau sekarang naik bus paling sekitar 3-4 jam ya. Kalau dulu mungkin beberapa hari ini dari Safar sampai Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi sekitar 1 bulan. Ya nggak sampai ya. Dalam di sini berarti sekitar 2 mingguan gitu ya. Ya, kita 2 minggu perjalanan dari Mekah ke Madinah. Nah, sedangkan pembentukan kalender Hijriah sendiri itu adalah berdasarkan usulan dari sahabat Nabi Muhammad SAW, khususnya Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian para sahabat ini berdiskusi panjang terkait kapan kita mulai kalender Hijriah. Itu. Jadi intinya adalah ini berdasarkan hasil ijtihad para sahabat ya. Dan saat itu ada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan karena ada semacam ayat begitu ya. Ini terkait dengan sejarah kalender Hijriah. Kemudian berikutnya, ya, nah pertanyaannya apa bulan pertama di tahun Hijriah? Nah, di sini juga bagian dari pertanyaan dari para sahabat kemudian didiskusikan, dan mulainya adalah dari bulan Muharram atas rekomendasi dari Sayyidina Utsman, gitu ya. Karena meskipun hijrah Nabi Muhammad SAW itu pada bulan Rabiul Awal, akan tapi permulaan hijrah terjadi sejak bulan Muharram. Maksudnya apa? Perencanaan di Mekah itu sejak bulan Muharram, begitu ya. Jadi ketika sampai itu ya bulan Muharram, Safar itu udah mulai jalan, kemudian nyampe di Madinah itu bulan Rabiul Awal itu. Nah, itu dimulai bulan Muharram ya, sebagai bulan pertama di tahun Hijriah. Nama-nama di bulan Hijriah juga bukan berasal dari wahyu Allah SWT, tapi ini adalah bagian dari tradisi yang sudah berabad-abad lamanya di kalangan bangsa Arab. Jadi ini nama-nama ini sudah umum di kalangan Arab ya, sebagai kalender Hijriah sudah ada, hanya sebagai kalender bulan Qamariyah, bulan yang didasarkan pada penetapannya itu melalui perjalanan bulan ya, gitu ya. Meskipun saat itu belum ada kalender khusus begitu ya. Tapi bulan-bulan itu sudah ada. Gitu, ada 12 bulan. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Minha arba'atul hurum. Hanya itu saja penjelasannya itu. Sesungguhnya kata Allah SWT, bilangan dalam 1 tahun, bilangan bulan dalam 1 tahun itu inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran. Ada 12 bulan. Ya, di antaranya minha arba'atul hurum, ada 4 yang mulia, yaitu bulan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yaitu. Nah, ini bulan-bulan yang Asyhurul Hurum gitu ya. Lantas apa saja keutamaan di bulan Muharram ini ya? Tadi ada 1 bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama-namanya itu adalah dari tradisi yang sudah berjalan sejak dahulu di kalangan Arab. Begitu ya. Memang sudah tradisi Arab menamainya dengan nama-nama 12 bulan itu. Kalau keutamaan bulan haram, maksudnya bulan mulia, yaitu 4 bulan tadi, maka Muharram juga termasuk. Maka keutamaan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab dan Muharram itu juga memiliki keutamaan yang sama, artinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu surat Al-Fajr, wal fajri wal layalin ashr, itu ada 2 penafsiran. Yang pertama, yang dimaksud dengan walayalin ashr, demi beberapa hari yang 10, maksudnya 10 hari pertama di awal bulan. Ini ada yang mengatakan yang pertama itu, ini ada 3 pendapat ya. Pendapat pertama adalah bulan Ramadan. Jadi awal pertama bulan Ramadan, di situ kan katanya diturunkannya Al-Qur'an. Tapi di sini pendapatnya kurang kuat. Kemudian pendapat yang kedua yaitu 10
hari atau 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, ya, di mana orang-orang sedang berhaji. Kemudian kita nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah orang-orang yang haji itu melakukan wukuf di Arafah, kemudian mabit di Mina, dan tanggal 10-nya pada pelaksanaan ibadah kurban. Dan kita di umat Islam seluruh dunia itu melaksanakan sholat dan berkurban. Kemudian tanggal 10 tepatnya itu ya, sehingga 10 malam bulan Dzulhijjah ini termasuk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan pendapat ketiga yang dimaksud dengan walayalin asyr itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram, di mana ketika di awal bulan ini, di awal bulan Muharram atau tanggal 1 tahun baru hingga tanggal 10 itu bulan-bulan yang dimuliakan, di mana kita disunahkan untuk melaksanakan amal ibadah apapun, baik itu yang sifatnya sosial maupun vertikal. Sosial itu misalnya kita berbagi kepada sesama, berbagi sedekah, berbagi infak dan lain sebagainya kepada sesama kita, khususnya yang paling membutuhkan, menolong dan lain sebagainya. Ibadah vertikal diantaranya adalah banyak sholat sunnah, dan termasuk diantaranya adalah puasa sunnah. Nah, khusus di tanggal 9, ya, tanggal 9 Muharram, berarti hari ini gitu ya. Ya, itu sebenarnya disunahkan untuk berpuasa meskipun Nabi sendiri belum pernah puasa di tanggal 9 Muharram. Kenapa? Saat itu Nabi Muhammad SAW berpuasa tanggal 10 Muharram, yang disebut dengan tanggal 10 itu berarti Asyura. Asyura itu berarti dari kata Asyir. Asyir itu adalah 10. Asyura berarti yang bulan yang berada di tanggal hari ke-10 dari bulan Muharram. Dan ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyebabkan yang menjadi landasan gitu ya, selain hadis gitu ya. Selain hadis Nabi, petunjuk Nabi, itu adalah landasannya pertama adalah bulan Asyura itu adalah bulan yang sangat dimuliakan, di mana ada peristiwa besar di umat manusia, yaitu diselamatkannya Bani Israel bersamaan dengan dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun di Laut Merah. Saat itu beliau dikejar bersamaan dengan golongannya, yaitu Bani Israel, dikejar oleh Firaun. Kemudian di dalam perjalanan di lautan, beliau membelah lautan, kemudian mereka lewat ya, bersama Nabi Musa. Setelah itu oleh Allah SWT kemudian disambungkan kembali antara dua laut yang terbelah itu, maka tenggelamnya Firaun bersamaan dengan pasukannya. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram. Maka orang Jawa itu menyebutnya dengan kata Syuro, bulan Suro. Ya, Syuro atau Suro, gitu, bulan Suro. Bukan bulan Suro ya, bulan Suro. Bulan Suro itu berarti bulan Muharram. Nah, itu adalah aslinya itu bukan bulan, hanya nama satu hari dari kalender Hijriah itu, yaitu bulan Muharram, tapi orang Jawa menyebutnya bulan Suro, ya, satu Suro gitu ya. Padahal menyebut kata satu Suro itu berarti aslinya itu Asyura itu adalah tanggal 10 Muharram, dan disebut dengan hari Asyura. Sementara orang Jawa itu menyebutnya satu bulan itu penuh sebagai bulan Suro. Nah, selain itu ada peristiwa besar lagi. Nah, sebentar saya sebelum ke arah peristiwa yang kedua, itu mengapa kita orang Islam itu diberi panduan oleh Nabi SAW untuk berpuasa pada tanggal 10 Asyura atau pada tanggal 10 Muharram itu. Kata Nabi, orang-orang Yahudi itu melaksanakan puasa tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram karena memperingati sebagai rasa syukur atas peristiwa penyelamatan tadi, ya, kaum Bani Israel dari kejaran Firaun. Maka kita orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW, itu lebih berhak terhadap Musa daripada mereka, karena Nabi Musa juga Nabiullah dan juga bagian dari Nabi kita, sehingga kita juga berhak untuk berpuasa. Gitu. Itu kata alasan secara sejarahnya, historisnya. Kemudian untuk membedakan antara kita dengan mereka, maka insya Allah nanti kalau kasih diberi umur panjang, nanti kita akan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu Tasu'anya. Hari ini. Hanya saja Nabi belum sempat puasa Tasu'a, beliau sudah meninggal, sehingga nggak sempat puasa. Gitu. Sehingga, bolehkah kita puasa Asyura saja? Boleh. Bolehkah kita puasa Asyura dan sebelumnya? Boleh saja.
Bolehkah kita puasa bulan Asyura tanggal 10 Asyura sama 11 Asyura? Boleh saja. Jadi ada pilihan 3. Yang pertama tanggal 10 saja besok berarti ya. Tanggal 9 dan 10 berarti hari ini dan besok. Bagi yang nggak sempat puasa hari ini berarti hanya dapatnya bulan tanggal 10 besok. Kemudian tanggal 11-nya boleh, gitu ya. Nantinya kalau tanggal 10 saja itu boleh. Tapi tanggal 10 plus 1 berarti besoknya, berarti lusanya juga boleh begitu. Jadi secara umum memang tidak hanya bulan bulan Muharram saja disunahkan berpuasa, bahkan 4 bulan 4 bulan yang tadi itu disunahkan, kecuali pas kebetulan Dzulhijjah ada lebaran itu diharamkan, gitu ya. Intinya disunahkan sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, sum syahrus sabri wa thalathata ayyamin ba'dahu wa sum ashhurul hurum, gitu ya. Wa sum ashhurul hurum, dan puasalah pada bulan-bulan haram atau bulan-bulan mulia, yaitu ada 4 bulan tadi, kecuali di bulan di situ ada hari-hari yang diharamkan. Kemudian juga pada bulan ini termasuk di antara bulan yang dimuliakan sehingga tidak dilarang untuk berperang, begitu. Kemudian setelah itu memang di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Lantas bagaimana keutamaan berpuasa sendiri khususnya di bulan ya, ini ada sebelum saya bahas ini. Bagaimana merayakan tahun baru Islam? Sebetulnya merayakan itu tahun baru itu bukan bagian dari agama. Bukan berarti tidak boleh dilakukan, akan tetapi karena kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan agama, berarti itu kan kaitannya dengan apa? Dengan tradisi. Maka karena yang sifatnya tradisi, muamalah itu tidak harus ada contohnya dari Nabi, asalkan di dalamnya tidak ada kemungkaran. Itu yang terpenting. Kalau kita menyikapi itu selama tidak ada larangan dalam hal sifatnya bukan ibadah, maka boleh-boleh saja. Tidak harus ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan itu ibadah wajib, seperti sholat fardu, ya, puasa wajib, begitu juga haji wajib, gitu ya. Nah itu nggak boleh membuat-buat. Tapi kalau sunnah, puasa sunnah boleh saja kapan saja asal tidak tepat dan haram. Begitu juga misalnya kita berbagi mau bersedekah tidak harus di hari-hari tertentu. Kita tentukan misalnya khusus di hari ulang tahun saya mau sedekah, nggak apa-apa. Karena itu bukan kewajiban, tetapi ini yang sekedar sunnahan. Nah, kalau misalnya diwajibkan berarti masuk nadar, gitu intinya. Jadi intinya kalau mensyiarkan itu bagian dari tradisi. Tetapi kalau bagaimana dengan mensiarkan awal hijriah secara khusus, ya itu tadi masuknya di tradisi. Sementara kalau secara khusus bulan Muharram itu sebetulnya dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena apa? Karena 4 bulan, karena bulan Muharram itu termasuk daripada 4 bulan haram tadi yang harus dimuliakan oleh kita sebagai umat Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 32. Sungguhnya barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya di situ termasuk bagian dari ketakwaan hati, gitu ya. Ya tentunya dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Jadi tidak ada masalah, bukan bagian dari. Nah, khususnya di daerah, di tradisi di umat Islam di Indonesia itu banyak ya tradisi terkait dengan bulan Muharram. Ya, di daerah Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada namanya tradisi bubur suro. Bubur suro katanya. Ini konon katanya juga hari, wallahu alam ya, saya belum meng-cross check, hari penyelamatan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Nabi Nuh ketika dari banjir bandang naik perahu. Kemudian saat itu bikin bubur gitu ya. Konon ini adalah bubur suro ya gitu ya. Ya sebagai bentuk syukuran gitu dan dibagi kepada anak-anak yatim atau orang-orang sekitar. Nah, itu di Jawa namanya bikin bubur suro. Tepatnya di malam 10 Asyura. Nah, di daerah Jakarta, Betawi itu dulu ada namanya disebut dengan lebaran anak yatim. Ya. Ada istilah lebaran anak yatim di mana tanggal 10 Muharram di Jawa Barat sampai pokoknya di Jawa lah gitu. Yang umum itu biasanya di Betawi itu ada namanya lebaran anak yatim. Ini bukan lebaran dalam arti seperti Idul Hijjah, Idul Adha sama Idul Fitri, tetapi
ini hampir di setiap masjid, khususnya di daerah Jakarta dulu, ya, waktu saya di Jakarta dulu. Tapi sekarang wallahu alam karena pandemi, itu memberikan acara santunan terhadap anak yatim. Ya, tepatnya tanggal 10 Muharram atau bulan Asyura, tanggal atau bulan apa disebut dengan hari Asyura. Mengapa? Ini sebetulnya karena memang ada banyak hadis yang dikenal oleh kebanyakan perihal menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram, ya. Karena banyaknya yang menyantuni, seakan-akan tanggal 10 Muharram ini jadi bulan keberuntungan bagi anak-anak yatim, gitu ya. Sehingga karena banyak sekali disebut dengan lebaran. Maksudnya adalah seperti hari besar bagi anak yatim itu, di mana hari besar itu adalah hari hari raya, itu adalah hari kesenangan. Dan ini karena yang mendapatkan untung besar adalah anak yatim, maka ini menjadi lebaran anak yatim. Hanya istilah saja. Begitu. Dan biasanya kalau di Jawa Barat, di Cirebon termasuk, biasanya santunan anak yatim itu hari Asyura tanggal 10 Muharram. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Tanbihul Ghafilin, ini ya, kitab Tanbihul Ghafilin, hadis ke-212, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura, rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajah." Siapa orang yang mau mengusap, berarti menyayangi ya, anak yatim, menyantuni anak yatim pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka Allah SWT akan mengangkat derajatnya sebanyak rambut anak yatim tersebut yang terusap olehnya. Artinya apa? Ya sebenarnya ini sekedar perumpamaan ya, karena ini sedang pandemi, misalnya kita nggak terlalu banyak menyentuh sentuhan secara fisik, maka ya maksudnya dengan memberikan bantuan, gitu ya. Meskipun hadisnya ini adalah dhaif, tetapi karena meskipun dhaif asal bukan maudhu, ya, menurut sebagian orang Islam ini boleh mengamalkan karena termasuk fadhailul a'mal, gitu ya. Dan ini bukan soal bid'ah atau tidak bid'ah, tetapi kalau pada umumnya, pada makna secara umum, membantu orang yatim, membantu anak yatim, menyantuni fakir miskin itu adalah bagian dari amal soleh yang sebenarnya tidak butuh dalil khusus, begitu ya. Ya, begitu. Intinya adalah menurut Imam Nawawi disebutkan dalam kitab Al-Adhkar, punya Imam Nawawi, qala al-ulama min al-muhadditsin wal fuqaha wa ghairuhum yajuzu wa yustahabbu al-amal fi fadail wa targhib wa tarhib bil hadits dha'if ma lam yakun mawdu'an. Nah ini kata Imam Nawawi, para ulama itu sepakat, ulama dari kalangan ahli hadis, fuqaha, ahli fikih, bahwasanya boleh beramal dan disunahkan beramal dengan hadis-hadis fadailul amal, keutamaan gitu ya, meskipun hadisnya dhaif. Dengan catatan bukan hadis palsu atau hadis maudhu. Karena meskipun itu hadis dhaif, ternyata diperkuat oleh hadis-hadis lain di mana secara umum memang kita dianjurkan untuk berbagi kepada sesama, meskipun itu tidak harus di tanggal 10 Asyura gitu ya, 10 Muharram. Tapi memang bulan Asyura bulan Muharram atau tepatnya tanggal 10 Asyura khususnya itu adalah bulan yang hari dan bulan yang dimuliakan. Pertanyaannya, bagaimana misalnya kita besok bulan Asyura kita juga membayar hutang Ramadan, kita punya hutang Ramadan kemudian kita bayarkan pada bulan Asyura, maka boleh-boleh saja kita dalam satu waktu sunnah ya, berpuasa sunnah 2. Misalnya besok itu bulan Muharram kan masuk tanggal 10 Asyura, kemudian kita niatkan dalam hati kita untuk niat puasa Asyura plus membayar hutang puasa Ramadan. Nah, ini ada perbedaan pendapat memang. Sebagian yang membolehkan, tapi makruh, ada juga yang melarang. Gitu ya. Kalau Ramadan karena wajib ya, digabung dengan sunnah, ada yang melarang, gitu ya. Tetapi ada juga yang membolehkan, gitu. Nah, bagaimana kalau kita gabungkan antara puasa besok itu ke tanggal berapa? Tanggal 10 Asyura itu kan bertepatan hari Kamis, benar ya? Hari ini Rabu, besok Kamis. Kemudian kita jadikan satu, misalnya besok itu puasa sunnah Kamis plus bulan Asyura, plus tanggal 10 Asyura, maka tidak apa-apa. Nah ini yang diperbolehkan. Tapi para ulama beda pendapat ketika itu gabung dengan yang qadha. Itu beda pendapat. Ada yang bolehkan, ada yang tidak bolehkan. Tapi kalau niat dua sama-sama sunnah, tidak masalah. Begitu. Itu seperti kita masuk ke masjid, ya. Sementara
waktunya itu tinggal 2-3 menit untuk qomat. Biasanya kan ada detik di layar jam digital. Itu sekitar 2-3 menit minta mau iqomat. Nah, waktu untuk melaksanakan sholat itu paling cuma 2 rakaat saja. Sehingga kita melaksanakan sholat sunnah itu sekaligus sholat tahiyatul masjid 2 rakaat plus ya dalam hati kita juga niat qobliyah zuhur. Ini tidak masalah ya karena sama-sama sunnah. Yang tidak boleh itu ketika gabung niat satu wajib satu sunnah. Misalnya sholat subuh karena ketinggalan kodok gabung sama sholat duha, nggak boleh jadikan satu. Ya, sholat subuh dulu baru sholat duha. Gitu. Seperti sholat witir atau sholat isya atau qiyamul lail. Kita qiyamul lail sekaligus sholat isya dalam satu gerakan nggak boleh. Ya, tapi sholat isya dulu baru qiyamul lail. Begitu. Nah, intinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini adalah pembahasan singkat terkait dengan kemuliaan bulan Muharram dan puasa di bulan Muharram. Dan ini termasuk puasa pada bulan Muharram secara umum di tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 29 itu adalah hari-hari yang paling baik setelah bulan Ramadan gitu ya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Sebaik-baik seutama-utamanya puasa setelah Ramadan itu adalah bulan Muharram. Dan lebih utamanya lagi adalah ya pada hari Asyura. Gitu. Ini adalah keutamaan bulan Asyura atau di sini bulan Muharram secara umum dan khususnya hari Asyura atau 10 Muharram. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan dapat dipahami dan kita lanjutkan dengan tanya jawab gitu ya. Terima kasih. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Zaki Mawar. Terima kasih atas sharing-nya. Karena perhitungan muslim bulan baru dalam Islam dengan penguatan terhadap hilal, apakah ada perbedaan juga dalam perayaan tahun baru Hijrah? Saya pernah mengalami 1 Muharram Kamis, sementara di Brunei jatuh tanggal hari Jumat. Saya pernah membaca pertanyaan kedua ya. Saya pernah membaca bahwa banyak sekali peristiwa besar yang terjadi pada 1 Muharram bagi para anbiya dan orang soleh lainnya. Apakah benar? Oke, pertanyaan pertama. Jawabannya adalah ya. Karena ya pertanyaannya saya ulang, apakah ada perbedaan di antara para ulama ya terkait dengan mengawali bulan Muharram? Ya. Karena bulan kalender Hijriyah dan di antaranya mengawali bulan di bulan Hijri di tahun Hijriyah itu adalah dengan peredaran bulan, dengan kemunculan diawali dengan kemunculan hilal atau tanggal 1 bulan itu ya. Itu kalau sudah hilal sudah muncul ya, maka itulah tanggal 1. Tapi kalau hilal bulan sabit itu belum muncul, maka belum tanggal 1. Artinya masih tanggal 30 bulan sebelumnya, bulan Dzulhijjah gitu ya. Oleh karena itu memungkinkan sekali ada perbedaan pendapat gitu ya. Tapi biasanya itu sudah diprediksi oleh para ahli hisab atau ahli ilmu falak atau ilmu astronomi. Mereka sudah menghitung ini bakal ada perbedaan atau tidak dari perhitungan bulan, kemungkinan muncul bisa terru'yat atau tidak, begitu ya, bisa terlihat atau tidak. Kalau tidak bisa dilihat maka ya ditunda. Tapi kalau bisa dilihat maka bisa dimulai tanggal 1 Muharramnya. Artinya tanggal 1 tepat awal bulan, awal tahun Hijriah itu bisa dimulai atau belum. Nah, maka di sini ada perbedaan pendapat sebagaimana mengawali Ramadan. Ya, begitu juga ketika tanggal 10 Dzulhijjah juga bisa terjadi perbedaan. Makanya setiap awal bulan ya itu ahli Badan Hisab Ruqyat BHRD, BHR ya Badan Hisab Ruqyat nasional maupun daerah itu melakukan pemantauan hilal di setiap daerah. Itu bukan hanya di awal Ramadan saja. Gitu ya.
Ini perlu diketahui. Sehingga apa? Nanti perbedaan pendapat itu di kalangan para ulama dan yang khususnya di daerah-daerah gitu ya. Itu berpotensi sekali. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan terkait dengan sejarah, peristiwa bersejarah. Benar, bahwasanya di peristiwa banyak sekali peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan Muharram ya. Seperti tadi diselamatkannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu pada tanggal 10 Asyura khususnya gitu ya. Ya, 10 Muharram gitu ya. Ya, deretan peristiwanya banyak, nanti bisa dicari di buku-buku baik online maupun offline. Ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan tanggal 10 Muharram. Ada satu peristiwa bukan pada zaman Nabi tapi pasca Nabi. Ini peristiwa yang sering disebut dengan peristiwa Karbala. Ini merupakan peristiwa yang menjadi tragedi besar bagi kalangan umat Islam khususnya. Karena masalah politik. Masalah politik yang bisa memecah belah umat Islam khususnya. Karena saat itu perebutan kekuasaan antara klan Nabi besar atau klan keturunan Sayyidina Ali, ya juga keturunan Nabi Muhammad SAW dengan Bani Umayyah. Sehingga ada peristiwa tahkim, peperangan antara kalangan Ali ya, dengan Sayyidina Ali dengan Muawiyah, perebutan kekuasaan saat itu. Kemudian Ali menyerahkannya, udah saya ngalah, padahal baru beberapa tahun menjabat. Kemudian ini berbuntut panjang sampai ketika Sayyidina Ali itu tidak berkuasa, kemudian anak-anaknya juga terusir dari tanah Madinah. Sehingga saat itu peristiwa besar Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu itu dipotong kepalanya. Nauzubillah min dzalik. Ini ceritanya luar biasa, menyedihkan karena keluarga Nabi, cucunya itu dibantai oleh pasukan saat itu. Konon dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Dan ini juga peristiwa yang patut kita baca secara lebih detail dan apa saja hikmah yang bisa kita ambil. Dan diantaranya yaitu memang politik itu bisa membelah umat Islam. Meskipun yaitu untuk bisa menerapkan sesuatu itu butuh politik. Tetapi kalau itu sudah namanya politik, selalu ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawiyah, kekuasaan yang kaitannya dekat sama dengan nafsu orang untuk berkuasa, harta dan lain sebagainya. Sehingga apapun dikorbankan asalkan bisa mendapatkan kekuasaan. Dan ini luar biasa menyedihkan bagi umat Islam, bagi keluarga Nabi Muhammad SAW saat itu dibantai dan kepalanya sampai di atas ditendang-tendang dan dibawa ke Madinah saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga orang Syiah khususnya, orang Syiah itu memperingati hari peristiwa di Karbala itu, Padang Karbala itu, peristiwa pembantaian Sayyidina Husain itu dengan peristiwa hari Asyura itu sangat besar. Bahkan bagi yang Syiah Gulat itu di Iran itu misalnya sampai mukul-mukul badannya. Saking kalau di Indonesia paling orang-orang Syiah itu hanya segera menepuk dada. Intinya memperingati itu dengan penuh kesedihan. Hari kesedihan bagi umat Islam sebetulnya secara umum, tidak hanya bagi kalangan Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya saja kalau di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ya cukup kita mengenangnya sebagai sebuah peristiwa sejarah yang nggak boleh terulang gitu ya. Dan patut kita berdoa gitu ya. Jadi pelajaran bagi kita semuanya. Bahwasanya tidak hanya konflik itu terjadi di kalangan lintas agama saja, bahkan kalau demi kekuasaan sesama muslim juga bisa berperang. Bahkan itu sahabat Nabi dengan keturunan sahabat Nabi dengan keturunan Nabi SAW. Allahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang menanyakan lagi. Silakan.
Oke, sambil menunggu mungkin sekitar 5 menit lagi ya, saya sedikit menjelaskan karena tidak ada pertanyaan. Bahwasanya untuk bulan Muharram itu khususnya di tanggal 10 Asyura itu ada kemuliaan lainnya yang mana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang memang ya tidak terlalu kuat ya, sanadnya dhaif gitu ya, dalam kitab Jami'us Shaghir disebutkan bahwasanya puasa sehari dalam bulan Muharram itu pahalanya sama dengan puasa 30 hari. Ya, ini kan termasuk fadhilul amal, tapi hadisnya memang tidak terlalu kuat, ya tidak sampai sahih gitu ya. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yauma Arafah kana lahu kafaru sanatain. Puasa bulan Arafah tanggal 10 Dzulhijjah itu dapat menghapuskan dosa 2 tahun. Maksudnya ini adalah dosa-dosa kecil ya. Wa man shoma yauman minal Muharram. Siapa yang puasa 1 hari bulan Muharram, kalau bikulli yaumin salasuna yauman. Itu 1 hari puasanya itu seperti 30 hari. Dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Jami'us Shaghir, dalam kitab As-Shaghir ya, Sunan Tabrani gitu ya, bahwa gharib wa isnaduhu la ba'sa bihi. Dia hadisnya gharib dan sanadnya memang ya tidak bermasalah. Sanadnya itu maksudnya yang meriwayatkan itu orangnya tidak masalah. Jadi nggak sampai hadisnya tidak sampai doif. Jadi kan kalau hadis itu ya sampainya paling di sini hasan gitu ya. Jadi hadis itu kan ada dua. Yang pertama itu bukan sahih ya. Jadi hadis itu dua. Dalam segi sanadnya itu ada dua. Yang pertama mutawatir, yang kedua adalah ahad. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang sehingga tidak memungkinkan untuk adanya apa namanya sebuah kesepakatan untuk berbohong. Jadi sesuatu yang sudah sangat umum lah hadis ini, gitu ya, di kalangan para sahabat banyak sekali meriwayatkan sehingga apa tidak mungkin ini salah, gitu ya, hadis mutawatir. Dan ini terbatas hadis mutawatir ini. Di antaranya tadi misalnya inamal amal binniyat, itu termasuk konon katanya mutawatir. Ya, meskipun ada mengatakan kita hadis sahih gitu ya. Dan yang kedua ada hadis ahad. Hadis ahad itu apa? Hadis yang bukan mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja. Ahad itu kan zamannya ahad. Berarti ahad. Jadi satu-satu. Jadi saya meriwayatkan ini, saya meriwayatkan. Jadi periwayatnya itu terhitung gitu ya. Yang meriwayatkan itu sahabat yang terhitung. Dan kemudian dari seorang sahabat meriwayatkan lagi ke bawahnya. Nah, itu nama hadis ahad. Dan hadis ahad itu dibagi 3. Ya, kalau mutawatir itu ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Mutawatir lafadznya mutawatir, ada juga maknanya yang mutawatir. Nah, kalau hadis ahad itu ada 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Nah, hadis ahad itu apa? Ya, kalau masuknya hadis hasan berarti marwahu adlun dobitun. Ya, hadis yang dikatakan oleh orang yang kuat hafalannya, yang adil, yang dobit, yang kuat hafalannya. Ya, kemudian hadisnya bersambung sanatnya dari Nabi sampai riwayat terakhir, ya, sampai ke bawah, sampai ke arah sekarangnya itu ya, dari bawah sampai ke atas ke Nabi. Itu bersambung, mata solasana duhu, hadis sanatnya bersambung. Binaklil adlid dobit, ya, dengan diriwayatkan oleh perawi yang kuat hafalannya, yang adil gitu ya, min ghairi ilatin wala sududin. Dia tidak punya ilat. Ilat itu misalnya orangnya pelupa gitu ya. Wala sududin. Syad itu berbeda antara misalnya pendapatnya, hafalannya itu sering bertentangan dengan sahabat yang lain. Nah, berarti ini berbeda ini kan. Berarti ini syad. Nah, ini sahih itu begitu kuat gitu ya. Kuat, adil dan lain sebagainya. Nah, di bawahnya lagi ada hasan. Di bawahnya lagi ada dhaif. Dhaif itu ya karena perawinya dipertanyakan keadilannya, dipertanyakan kejujurannya, dipertanyakan masalah kekuatan hafalannya gitu ya, dan sering berlawanan dengan isinya hadisnya berlawanan dengan yang diriwayatkan oleh yang lain ya, misalnya itu hadis dhaif. Meskipun bisa jadi hadis dhaif itu asli dari Nabi, gitu saja. Hanya saja perawinya kebetulan tidak kuat, gitu. Artinya apa? Kalau ada hadis dhaif ya, itu bisa dipakai kalau berkaitan dengan fadhailul amal. Tapi kalau itu berkaitannya dengan misalnya keimanan dan sebagainya ya tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang jam 1:15, barangkali ada pertanyaan lain atau kita cukupkan, saya serahkan sepenuhnya kepada panitia atau dari kantor. Silakan.
Tidak ada ya? Ya, Ustaz. Cukup ya? Apa ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah cukup, Ustaz. Tidak ada pertanyaan yang lain. Oke. Karena sudah cukup, sekarang sudah sampai jam 1:16 dan ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik bagi kita semuanya tadi. Mudah-mudahan kita, terakhir pesan dari saya, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan amal ibadah sunnah khususnya di bulan haram secara umum dan bulan tanggal 10 Asyura besok itu secara khusus, baik dengan kita berbagi kepada sesama orang yang membutuhkan, fakir, miskin, yatim, janda yang sudah tidak punya suami, dan khususnya yang sudah renta gitu ya, disantuni, diberikan bantuan gitu ya, termasuk mereka yang kena PHK ya, itu diberikan bantuan. Kemudian yang pengangguran juga diberikan bantuan, diberikan pekerjaan, yang membutuhkan beasiswa diberikan beasiswa. Kemudian kita berkesempatan untuk berpuasa besok, kita niatkan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 10 Asyura, karena bulan Asyura itu tanggal 10 Asyura itu cuma sekali dalam 1 tahun gitu ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan bagi kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan memberikan rezeki yang luas sehingga kita bisa berbagi kepada sesama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup bersama-sama dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni saya. Dan saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas perhatian serta keikutsertaan para teman-teman, Bapak, Ibu sekalian di kantor Bea Cukai. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT mencatatnya sebagai amal ibadah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.